96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Sore hari ini Zona Islami Spesial Ramadan hadir live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miran Granti Boyolali. Langsung saja kawan, Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini kajian kitab Maqasidus Shaum, manfaat puasa akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anamusin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore, selamat berpuasa kepada para santri, para pendengar Radio Perkasa FM. Alhamdulillah di sore ini kita bisa terus istiqomah melakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa istiqomah thalabul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, diberi berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab Maqasidus Shaum, masih membahas tentang keutamaan dari puasa. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la khulufu famis shaim atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Jadi bau mulut orang yang puasa itu di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik, dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu atau minyak misik adalah jenis minyak yang paling wangi. Minyak yang paling wangi menurut orang Arab itu ya minyak misik. Akan tetapi meskipun minyak kasturi termasuk jenis minyak yang paling wangi, akan tetapi baunya masih kalah dengan bau mulut orang yang puasa orang yang puasa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu agungnya puasa itu. Maka dari dawuh ini kita bisa mengerti bahwa kalau bau mulutnya orang yang puasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak kasturi, lalu bagaimana dengan selain bau mulut? Misal bagaimana dengan sholatnya orang yang puasa? Bagaimana dengan puasanya orang? Bagaimana dengan zikirnya orang yang puasa? Bagaimana dengan bacaan Qur'annya orang yang puasa? Bagaimana dengan mengajinya orang yang puasa? Tentulah itu akan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, fa idza kana hadza bitaghayyuri rihi famihi famadhannuka bi sholatihi wa qiraatihi wa sairi ibadatihi. Coba Anda bayangkan, coba sampean bayangkan, orang yang berpuasa itu bau mulutnya saja lebih wangi daripada minyak kasturi. Lalu kira-kira bagaimana dengan sholatnya orang yang puasa? Bagaimana dengan membaca Qur'annya orang yang puasa? Bagaimana dengan zikirnya orang yang puasa? Bagaimana dengan mengajinya, thalabul ilminya orang yang puasa? Maka sungguh ini kias aulawi. Kalau bau mulut abab ya, yang itu secara umum menjijikkan saja, itu nisbatnya dengan puasa jadi lebih wangi di hadapan Allah
daripada minyak kasturi, lalu bagaimana dengan sholatnya? Tentu akan semakin agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cukup sebenarnya menjadi tanda betapa agungnya orang yang puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah puasa itu ya, maka apapun yang berhubungan dengan puasa ini jadi agung. Jadi agung. Bau mulut aslinya bukan hal yang mulia, bukan. Jadi wong namanya abab bau mulut itu aslinya tidak mulia. Bahkan terkadang bau mulut ini justru menjadi napa nggih, aib kalau bukan karena puasa. Akan tetapi coba lihat kata Nabi Muhammad SAW, la khulufu fami shaim, sungguh bau mulut orang yang puasa, ya dah, dinisbatkan kepada puasa, di hadapan Allah lebih semerbak daripada minyak kasturi. Ini menunjukkan sesuatu yang remeh tapi dinisbatkan kepada puasa jadi agung. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang agung? Seperti napa? Salat. Bagaimana dengan sholatnya orang yang puasa? Wah, tentu akan menjadikan dia lebih tinggi derajatnya. Bagaimana dengan baca Al-Qur'annya? Maka ini cukup menjadi tanda betapa agungnya puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kita pahami di dalam salah satu dawuhipun Syekh Ibnu Hajar, beliau berkata begini, ittafaku ala annal murad man salima siyamuhu anil ithmi. Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, beliau mentahsis hadis tersebut, orang yang puasa, bau mulut orang yang puasa lebih wangi dari minyak kasturi ini tidak kepada setiap orang yang puasa. Tetapi ulama sepakat yang dimaksud bau mulut orang yang puasa ini ketika orang yang puasa bisa selamat dari melakukan dosa. Jadi ketika orang yang puasa, saat puasa, jadi mulai subuh sampai maghrib, dia selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang puasa ketika puasa tidak melakukan perkara yang dilarang, perkara sing haram, maka bagi orang yang puasa demikian itu bau mulutnya lebih semerbak daripada minyak kasturi. Maka ini sebagai motivasi supaya kita itu mendapatkan kemuliaan ini, bagaimana? Kita harus menjaga puasa kita, jogonen puasa kita. Ketika puasa jangan melakukan perkara yang dilarang Allah, jangan ngerasani, jangan menipu, jangan bohong, ya, jangan menyakiti orang, jangan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan ini. Kemudian juga harus diingat bahwa bau mulut yang lebih wangi daripada minyak kasturi itu nisbatnya kepada puasa. Nah, berarti kalau bau mulut itu nisbatnya bukan kepada puasa, maka tidak wangi, artinya disunahkan untuk dihilangkan pula. Nah, pertanyaannya, kapan munculnya bau mulut sebab puasa itu? La khulufu fami shaim, yang atyab indallah min rihil misik, kapan mulainya? Ulama menjelaskan yaitu ba'daz zawal, setelah masuknya waktu zuhur, ya, setelah masuknya waktu zuhur. Jadi setelah masuk waktunya sholat zuhur, di saat itu loh berlaku hadis ini, la khulufu fami shaim. Berarti kalau begitu bau mulut yang ada sebelum waktu zuhur, ya, itu bukan bau mulut sebab puasa, maka masih sunnah untuk dihilangkan. Maka kita masih sunat siwakan. Jadi masih poso
sebelum waktu zawal, sebelum masuknya waktu duhur, kita masih disunahkan untuk siwakan, membersihkan gigi kita, masih sunnah kita. Baru setelah mancing waktu duhur, ya, kita dianjurkan tidak menghilangkan bau mulut. Karena hadis la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Maka jangan salah paham kita. Mentang-mentang ada hadis ini, terkadang mulai pagi, wah jam 7 ababe wis kotak. Wah, ini bau mulut lebih semerbak dari minyak kasturi. Salah ini. Ya. Kalau bau mulut abab yang muncul sebelum waktu zuhur, itu kata ulama bukan bau mulut sebab puasa. Makanya hadis la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik, ini bau mulut yang nampak sebab puasa, dan itu akan nampak ba'da zawal, ya, ba'da zawal. Ini yang harus kita pahami. Mula di dalam permasalahan siwak, zaman siap ya, membersihkan gigi, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, wassiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal li shaim. Jadi disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ada, Tausehnya ada. Apa? Jadi wassiwaku mustahabun, siwakan, membersihkan gigi itu sunnah. Kapan saja sunnah membersihkan gigi, siwakan sunnah, fi kulli halin, dalam semua keadaan. Illa ba'da zawal li shaim, kecuali menjadi tidak sunnah, malih makruh. Siwakan kapan? Setelah masuknya waktu zuhur bagi orang yang puasa. Jadi maka kenapa kok siwakan setelah masuknya waktu zuhur bagi orang yang puasa kok makruh? Sebab dawuhnya Nabi Muhammad la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misik. Ya, bisa dipahami ya nih ya. Jadi bau mulut sebab puasa yang lebih semerbak daripada minyak kasturi itu semenjak masuknya waktu zuhur. Kalau sebelumnya misalnya jam 7, jam 6, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 kok sudah ada bau mulut, masih sunnah kita untuk siwakan. Kenapa? Karena bau mulut yang muncul sebelum zuhur ini bukan bau mulut yang nisbatnya kepada puasa. Ini yang harus kita pahami. Kemudian walis shaim farhatani, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Jadi orang yang puasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Yang pertama, dia akan merasakan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kebahagiaan yang kedua kapan? Yaitu ketika besok di akhirat, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam dawuh ini orang yang berpuasa, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua keistimewaan. Dia akan senang, bahagia pada dua keadaan. Pertama, ketika berbuka. Maksudnya bagaimana ketika berbuka kok senang? Setidaknya ada 4 alasan dia senang ketika berbuka. Jadi idza aftara fariha bi fitrihi, orang yang puasa niku ketika berbuka puasa dia mendapatkan kesenangan, kata Nabi. Loh, kenapa kok dia mendapatkan kesenangan? Minimal ada 4 alasan. Yang pertama, ai bi itmami saumihi wa salamati minal mufsidat li khuruji an uhdatil ma'thur an uhdatil ma'mur au bil akli wa syurbi ba'dal jima. Jadi pertama begini, orang yang puasa itu disebutkan ketika berbuka dia senang. Kenapa? Pertama, alasan pertama karena dia telah melakukan puasanya dengan sempurna.
dengan sempurna tanpa diganggu oleh perkara yang membatalkan, ya. Jadi seneng. Makanya siapapun orang yang napa niku puasa nggih, pokok posone mboten batal, maghrib buka niku marem mboten? Marem. Tapi nek wis batal posone utawa ndak poso, maghrib marem mboten? Mboten. Di alasan pertama, karena orang yang puasa itu kenapa kok waktu maghrib dia seneng? Karena dia bisa menyempurnakan puasanya. Puasanya bisa selamat dari perkara-perkara yang merusak puasa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, au bima ya'taqiduhu min wujudis sawab. Yang kedua, kenapa orang yang puasa kalau maghrib kok seneng? Alasannya yang kedua karena keyakinannya. Keyakinannya yang kuat, orang yang puasa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Orang yang puasa akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia senang, ya. Jadi yang pertama sempurna puasa ini, yang kedua dia meyakini wong sing poso itu akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Nggih. Di antara kemuliaannya nopo? Di antara kemuliaannya mangke kalau dia sering ahli puasa niku nggih. Orang yang ahli puasa itu besok ketika akan masuk surga, dia diberikan pintu khusus. Pintu khusus. Apa pintu khususnya? Pintu royan. Jadi orang yang istiqomah puasa, ahli puasa itu senang kalau buka. Kenapa? Karena melihat atau meyakini pahala, kemuliaan yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dia akan diberi pintu khusus masuk surga Allah Ta'ala. Pintu royan. Maka senang dia. Maka senang. Yang kedua, yang ketiga, au bima warada fi khabar innalis shaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Atau alasan yang ketiga, kenapa orang yang puasa niku lho kalau maghrib kok seneng lho nyangopo? Alasan sing nomor 3, karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang puasa itu ketika berbuka dia mendapatkan keistimewaan dari Allah. Apa? Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dia akan diberi oleh Allah doa yang kabul. Donga sing mandi. Jadi seneng akhirnya. Mula niki sampean pahami betul ini. Sampean pahami betul ini. Mula kalau sudah seperti ini ngerti, kalau jenengan ngerti ya. Kalau orang yang puasa itu ketika berbuka diparingi keistimewaan Allah, diparingi bonus donga mandi, ya donga, ngono lho ya. Berdoalah kamu. Kita harus berdoa. Mumpung Allah maringi bonus donga paham mboten? Ketika Allah memberikan kepada kita bonus donga mandi karena puasa itu, maka gunakan ini eman-eman ya. Makanya kenapa orang yang puasa niku kok seneng ketika berbuka? Oh, karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang puasa itu dakwatan la turaddu. Setelah berbuka dia itu ketika berbuka Allah memberikan kepadanya bonus. Apa bonusnya? Donga sing mandi. Mula gunakno, ngono lho ya. Kita berdoa apa? Ya njaluk ning Gusti Allah muga-muga diparingi selamat donya akhirat. Mumpung Gusti Allah maringi donga mandi ning kita ketika berbuka, gunakan ini. Wong diparingi donga mandi kok ora gelem gunakne, ya iman-iman. Nggih. Mula njaluk ning Gusti Allah mumpung dongane mandi. Njaluk napa? Pertama jaluk ning Allah diparingi selamat dunia akhirat. Jaluk ning Gusti Allah muga-muga diparingi surgane Allah, muga-muga diparingi ridhane Allah, muga-muga uripe diparingi bahagia, keluargane diparingi bahagia. Pengen mboten? Gunakno. Lah niki lho ya. Kudu paham gitu. Allah memberikan keistimewaan bonus donga mandi bagi orang yang puasa. Kapan?
ketika dia berbuka. Ketika berbuka. Mula wong sing poso niku nalikane buka, seneng luar biasa. Di samping posone tutup, ya ta? Yang kedua napa? Dia mendapatkan napa niku donga sing mandi, atau dia punya keyakinan pahala sing gede wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Niki sing nomor 3. Alasan sing nomor 4, qala al-Qurtubi maknahu fariha bizawali ju'ihi wa atshihi haitsu ubiha lahul fitr. Jadi kalau miturut Imam Al-Qurtubi nggih, beliau mengatakan makna senenge wong poso ketika maghrib, ketika berbuka niku napa? Maka hilang luwene, ilang ngelake. Sebab napa? Karena di saat itu dia diperbolehkan makan dan minum. Lek niki jane wajar niki nggih. Tapi keutamaan kemuliaan yang 3 yang pertama tadi yang luar biasa. Jadi wong sing poso niku ketika berbuka dheweke diparingi bonus donga mandi, ya ta? Dikai gaman dongane mandi, Masya Allah. Kemudian napa malih? Dia dijanjikan Allah taala pahala sing gede. Besok di akhirat dheweke nek pengin nang swarga, pengin sampai surga diparingi pintu khusus, pintu royan. Itu pintu khusus orang yang puasa. Sak liyane wong poso ora oleh liwat niku, ndak oleh. Wong sing ahli poso dia diberikan kemuliaan Allah taala dan pahala sing gede yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mula nikilah makna orang yang puasa niku akan seneng bahagia ketika berbuka. Niki dawuhe para ulama lagi. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua kapan? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Jadi wong poso niku kebahagiaan yang kedua besok ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi ay binailit thawab wa idzamil manzilah au bin nadhar ila wajhi rabbih. Jadi wong sing ahli poso ning donya senajan nalikane poso teng donya niku rekoso luwe ngelak ya. Tapi kesulitan niki rekoso niki dibanding nesuk kebahagiaan kenikmatan ning akhirat rene apa-apa nih rekoso niki. Ngoten lho. Mula wong sing poso niku akan merasakan bahagia ketika besok bertemu dengan Allah taala. Kenapa? Dia akan memperoleh derajat yang tinggi di surga Allah taala. Dia akan memperoleh derajat yang tinggi, pahala yang besar. Dia akan bisa melihat, menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin. Maka disebutkan nikmati swarga sing paling gede niku napa? Nikmati swarga sing paling gede napa? Bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Iku sing paling gede. Mula teng Quran dipun dawuhaken lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik, lilladzina amanu, wong-wong sing iman, amal soleh, ibadah sregep ning donya, termasuk wong-wong sing gelem poso Ramadan niki besok ning akhirat akan memperoleh al-husna. Al-husna maknane surga, ayil jannah. Jadi wong-wong sing iman, gelem amal soleh, termasuk gelem ngibadah di bulan Ramadan, gelem poso Ramadan, gelem salat tarawih, panggunane ning akhirat al-husna wa ziyadah. Dia akan mendapatkan al-husna. Ma makna al-husna? Surga. Masuk surga Allah taala melalui pintu royan. Sing nomor kali wa ziyadah ai an-nadhar ila wajhil karim. Yang kedua adalah di samping dia mendapat surga, dia mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa ziyadah itu? Wa huwa ru'yatullah. Bisa melihat zatnya Allah taala. Jadi nikmat sing paling gede ning surga kuwi iso mirsani zate Gusti Allah. Dan besok ahli surga itu bisa melihat zat Allah niku beda-beda, yakhtalifu. Enek sing melihat zate Allah ning surga niku pendak setahun pisan, enek. Enek sing setahun ping pindho. Enek sing setahun ping papat, enek sing sak wulan pisan, enek sing sak wulan pindho,
enek sing seminggu pisan, enek sing sedina pisan, enek sing sak jam pisan, bahkan ada yang bisa melihat Allah kulla waktin, yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Semakin dhuwur derajate maka akan semakin sering ru'yatullah fil akhirah, fil jannah. Niki lho. Mula nikmat terbesar swarga niku ora kok weh ning surga ki pawe nak sembarang ya Allah butuh makanan ngene teko dhewe. Duduk niku ne. Wah ning surga enek bidadari, ya ta? Wah sing ngene. Bukan itu nikmat surga sing paling gede, itu juga nikmat betul. Jadi pengen nopo teng surga niku sarwa enek wis. Ya Allah, kula ngeten pengen jus, metu jus ding 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 jus enek. Terus malih buah-buahan surga niku sok nek tanduran neng donya napa akarnya di bawah, ya ta? Wohe neng dhuwur, nek surga mboten benjing tiwalik. Nggih, tiwalik. Dadi akar napa buahnya niku di bawah. Jadi karek metik ngono ya. Dipetik. Jadi misalnya buah napa apel dijupuk tek. Lho iku anu malih langsung woh meneh, utuh meneh. Jadi ora enek enteke benjing niku. Benjing niku ora enek enteke. Lah lek kewareken piye? Loh, ahli surga niku benjing dia ndak akan pernah. Jadi nang surga iki ora enek toilet. Ora enek napa? Toilet. Lho terus pundi benjing? Ahli surga niku ya. Dadi benjing niku lek napa setelah dahar ngoten ngunjuk dahar terus tinggi napa glegeken iki mentek. Lek ning donya kan mboten. Lek ning donya nggih glegeken sik panggah kudu butuh toilet. Nggih ta? MCK enek. Nek surga mboten enten. Ndek enek. Tinggi glegeken entek wis, entek ngono. Dadi mangano kaya napa mawon los niku teng surga niku los. Lha iku nikmate swarga. Mula subhanallah. Jadi sapa wonge diparingi Allah taala selamat iso teko surgane Allah ya. Iku nikmat sing gedhe. Mula didhawuh nih man zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqat fa. Siapa orangnya diparingi selamat saka neraka dilebokne swarga, itulah hakikat daripada kebahagiaan. Nggih. Swarga niku kaya ngoten niku. Mula disebutaken nikmat swarga niku napa? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Nikmate swarga niku dereng nate dipirsani mripat. Keindahane swarga dereng nate dipirsani mripat. Urung tahu dirungokne kuping, urung tahu dikerentekne. Ayo sampean roh sak alam donya ki sing paling indah rumangsane ngendi? Ayo. Mana? Itu dibanding nih surga. Oh, ora enek apa-apane. Mboten enten apa-apane. Itulah nikmat surga Allah Taala. Dan ini dijanjikan Allah Taala kepada siapa? Orang yang beribadah, termasuk orang yang mau berpuasa Ramadan. Makanya wong sing poso Ramadan, masya Allah, nek maghrib marem. Kenapa? Marem kenapa? Karena kelingan kemuliaan itu dan kelingan sok masya Allah. Kelingan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di surga Allah taala. Jadi terkadang kita niku nek poso kelingan kemuliaan sing disiapne Allah ora krasa rekasane. Iya ta? Jajal awake dhewe poso ngeten iki ngelak luwe lemes. Tapi nek awake dhewe kelingan kemuliaan opah istilahipun, kemuliaan sing disiapke Allah surga sing kaya ngoten niku ndak krasa poso kita nggih. Ndak krasa rekoso enteng padha karo ngeten lah. Padha karo sampean pirsani. Sampean pirsani Pak tukang niku nggih kesel dheweke ya to. Kesel rekoso tapi nek kelingan bayarane pomo sedina diparingi 1 juta ngono marem mboten? Marem. Ya to? Wis ora kelingan, wis ndak kelingan rekosane sudah sing kelingan napa 1. Lho, iki mung 1 juta ngoten. Lah sakniki awake dhewe mung ora mangan sedina. Kur luwe sedina paribasan ya to, ngelak sedina, tapi Allah memberikan opah ora mung 1 juta, ora mung 1 miliar, ora mung 1 triliun, tapi surgane Allah Subhanahu wa taala. Mula
Beruntung banget wong sing diparingi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga posone dhewe ditampa dening Allah taala. Amin. Makanya orang yang puasa itu mendapatkan kemuliaan Allah, mendapatkan kebahagiaan 2 kali. Pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah baban yuqalu lahur rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh malih, inna fil jannah baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, ya, satu pintu untuk masuk surga. Yuqalu lahur rayyan, satu pintu niki dinamakan pintu royan. Wow, pintu royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Siapa yang akan masuk surga melalui pintu royan niki? Yaitu orang-orang yang di dunia niku ahli poso. Jadi wong-wong sing ahli poso itu akan masuk surga melalui pintu royan. Pintu khusus niki, istimewa niki. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, tidak akan boleh, mboten bakal oleh mlebu swarga melalui pintu royan kecuali orang yang puasa. Nek sing ndak poso ndak oleh. Ndak boleh. Akhirnya dos pundi? Dikatakan kepada malaikat penjaga nih pintu royan itu berkata, aina shaimun, ayo di mana kalian semua yang dulu ahli puasa, silahkan masuk surga, ayo ndang-ndang mlebu swarga melalui pintu royan. Yo gerutuk ngono. Lah sing biyen ndak poso karepe melu ndak iso, ayo ngalih, ndak awakmu ndak poso kok. So enek tandane. Enek tandane so. Ora kok syukur ngawut, aku ora poso tak melu-melu. Lah cegat diuncalke karo malaikat. Ora oleh. Enek tandane ndak poso awakmu, ndak poso ndak oleh. Jadi sing oleh masuk pintu surga melalui pintu royan adalah orang-orang yang puasa. Yuqalu aina shaimun, orang-orang yang puasa bisa berdiri, ya. Berdiri lalu dia masuk surga. Sing ora poso ndak iso, mboten saged. Nggih. Ya ning donya tok lho penak nerambul, ya. Enek masuk gedung ngoten nggih, duwe karcis masuk, kadang sing ra duwe karcis melu meh. Lek ning swarga ora enek. Jadi lek sing poso, ayo silahkan masuk surga. Pintu royan iki wombo. Ayo silahkan yang ahli puasa masuk surga, ayo ndang. Masuk surga gerutu. Sing ora poso kok arep melu ndak oleh. Tersortir sendiri piye enek tandane, ndak poso sampean, ndak oleh. Ndak boleh. Lek ngengkel itu uncalke karo malaikat. Ndak oleh. Nah akhirnya wong-wong sing poso Ramadan niku, sing poso nggih ahli poso ning donya niku fayadkhuluna minhu. Akhirnya masuk surga semuanya melalui pintu khusus niki. Wah, luar biasa loh. Jadi wong sing gelem poso termasuk poso Ramadan luar biasa. Dheweke mlebu surga melalui pintu khusus. Wong sing sak liyane ahli poso ndak boleh melalui pintu, ndak boleh. Nah, ketika terakhir orang yang ahli poso wis masuk surga, dos pundi? Ughliqa, pintu surga ditutup jebret. Kalau sudah ditutup, falam yadkhul minhu ahadun, pintu surga royan ini tidak akan bisa dimasuki siapapun. Inilah kemuliaan dari puasa. Jadi beruntung. Makanya beruntung sekali kita semuanya yang oleh Allah Ta'ala diparingi hidayah, diparingi pitulung, taufik, sehingga kita bisa puasa, bisa genep puasa kita, ya, bisa sampai maghrib dengan selamat, orang lakoni perkara sing dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal murad bihim man ghalaba alaihim as-shaum min bainil ibadat. Maksud daripada orang-orang yang puasa itu bagaimana? Soalnya terkadang kan ada enek tau wong niku yo ahli poso, ahli zakat, ahli sedekah, ahli sholat, ahli zikir, ya dah, macam-macam. Maka kalau memang demikian ini bagaimana? Ya maka dia dipanggil, dipersilahkan masuk surga
melalui pintu mana yang dia disuka. Luwih penak malih niku. Wong sing top niku kan ya memang ahli poso, ahli zikir, ahli ngaji, ahli sholat, ya toh? Maka semua pintu surga terbuka untuknya ini. Tapi setidaknya ketika kita ndak bisa ahli semua ibadah, setidaknya kalau kita istiqomah puasa Ramadan ini ya diharapkan mudah-mudahan setidaknya kita diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala bisa masuk surga melalui pintu khusus yang disebut pintu royan ini. Maka seneng akhirnya wong poso niku nek kelingan niku seneng, luwene ndak kelingan, ngelake ora kelingan. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Besok Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya orang-orang yang ahli puasa ini ke dalam surga Allah. Kita dimasukkan surga melalui pintu khusus yaitu pintu royan. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan kaum perkasa muslimin muslimat, materi seputar zona Islami spesial Ramadan, kajian kitab Maqasidus Shaum. Sebelum berpisah pada sore hari ini, kita akan sama-sama berdoa dan juga menutup majelis pada sore hari ini, semoga Pak. Ya, mari kita tutup acara zona Islami ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan ya, kalau disebutkan orang yang puasa mendapat keistimewaan, doanya kabul ya, doanya mandi, Allah memberikan bonus doa yang mandi kepadanya. Maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebahagiaan kehidupan kepada kita semuanya, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semoga kelak kita semuanya di akhirat akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.